Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya, suster. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung kepada Suster Elizabeth dan suster-suster dari komunitas Duren Sawit eh, dan juga semua teman-teman yang pada malam hari ini telah hadir untuk kita bersama-sama akan membahas suatu tema yang sebetulnya mungkin tema ini tema yang tidak asing, tetapi mungkin juga tidak banyak orang yang ingin membicarakannya gitu. Karena penderitaan ini udah kita alamin setiap hari. Saya mencoba mengambil satu sudut pandang gitu, karena begitu banyak para ahli kitab suci ataupun Romo ataupun siapa yang memang mengambil sudut pandang tentang arti penderitaan. Jadi cuman saya mengambil sedikit sudut dari arti penderitaan. Jadi mungkin nanti apabila ada pengalaman-pengalaman dalam kehidupan para Bapak Ibu semuanya, para suster, kita semua juga bisa melengkapi terhadap apa yang kita pahamin terhadap penderitaan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat sebetulnya penderitaan ini memang bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk gitu ya. Bisa yang sifatnya bentuk fisik seperti misalnya orang terkena kelaparan gitu pun, atau katakanlah orang terkena sakit seperti saya baru sebulan lalu kena COVID, akhirnya saya lulus S1, sudah apa ya, dapat sertifikat COVID dan bisa selesai. Lalu bisa juga penderitaan itu juga berbentuk katakanlah tidak secara fisik atau emosional, seperti satu rasa kesepian, tinggal di rumah yang besar tetapi sendiri katakanlah, ataupun ada banyak di keluarga tetapi tidak ada orang yang mengajaknya untuk berbicara, maka dia timbul rasa suatu rasa kesepian. Ataupun mungkin juga ada merasa kita ditinggalkan, dan juga bisa ketika orang mengalami kegagalan di dalam kehidupan, maka itu bentuk-bentuk, salah satu bentuk-bentuk daripada penderitaan itu sendiri. Ataupun ketika seseorang bisa mengalami mendapatkan katakanlah materi, mendapatkan banyak hal, tetapi dalam dirinya ada satu kekosongan. Dia merasa terus-menerus ingin mengejar katakanlah materi tersebut, tetapi semakin dia kejar, semakin dirinya itu ada satu kehampaan. Ataupun katakanlah dalam satu pasangan suami istri yang tidak bisa lagi katakanlah mempertahankan hidup perkawinannya, akhirnya mereka harus bercerai. Nah, yang menjadi pertanyaan kan segala bentuk penderitaan tersebut, baik itu secara fisik ataupun secara emosional, ada timbul suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan ini seringkali yang menarik. Bisa aja pertanyaan itu ditanyakan kepada kita yang terkena gitu. Tapi tidak sedikit kita manusia bertanya itu kepada Tuhan. Seolah-olah eh, meminta pertanggungjawaban daripada Tuhan. Seolah-olah bahwa penderitaan itu berasal dari pada Tuhan. Sehingga pertanyaannya yang selalu kita tanya dan sering banyak kita dengarkan katakanlah di semua komunitas di seluruh dunia, bahkan kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu maha kuasa, kalau Tuhan itu maha pengasih, mengapa harus ada penderitaan di bumi ini? Ataupun mengapa saya harus menderita? Jadi bisa melihat penderitaan itu terjadi di sesama, bisa juga melihat penderitaan yang kita alami. Nah, ini pertanyaan ini memang apabila kita lihat di
Perjanjian Lama secara umum seringkali penderitaan ini suka dikaitkan dengan kejahatan. Jadi kalau hidupnya jauh dari Tuhan, kalau hidupnya katakanlah berbuat jahat, maka dia akan mendapatkan satu konsekuensi, yaitu hidupnya menderita gitu. Banyak di dalam kitab suci kita mendengarkan cerita tentang hal tersebut. Jadi penderitaan sering dikaitkan dengan suatu kejahatan ataupun perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh suatu bangsa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, terutama di kitab Ayub, ini kan menjadi sesuatu hal yang menarik. Karena Ayub tidak berbuat salah, tetapi mengapa Allah mengizinkan atas provokasi dari setan, dari si jahat, mengapa Allah mengizinkan Ayub menderita sampai kehilangan seluruh anak dan hartanya, bahkan ketika teman-temannya datang ketemu Ayub, yang selalu dikatakan, kamu pasti ada bikin salah, makanya kamu menderita. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan refleksi buat kita ketika kita menderita. Saya ketika ada perasaan was-was, ada perasaan khawatir, ada perasaan takut yang cukup berkepanjangan, katakanlah ada satu refleksi dalam diri kita, apakah ada sesuatu yang salah yang saya lakukan. Memang kisah Ayub, kenapa penderitaan terjadi kepada orang, katakanlah di dalam cerita itu, seorang Ayub yang tidak bersalah, mengapa Allah mengizinkannya, itu memang suatu misteri. Walaupun kita tahu dari cerita itu bahwa Ayub mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang selama ini diperolehnya. Nah, tentu saja yang menjadi pertanyaan setelah kita tahu penderitaan itu, bahwa oke, itu ada satu penderitaan, mungkin ada penderitaan itu bisa dikaitkan dengan sesuatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tapi bisa juga penderitaan itu terjadi seperti itu, seperti apa adanya, walaupun orang tersebut tidak berbuat salah. Lalu yang jadi pertanyaan tentu saja buat kita adalah, apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Atau bagaimana kita, terutama sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, menanggapi penderitaan, entah yang kita alami setiap saat, ataupun ketika kita mengalami penderitaan yang dialami oleh sesama, oleh rekan-rekan kita, oleh sahabat-sahabat kita, oleh saudara-saudara kita. Bagaimana kita harus menanggapinya? Sebetulnya sebagian dari apa yang akan saya jelaskan itu sudah terjawab sedikit di dalam lagu tadi. Saya nggak tahu kenapa lagu itu dipilih ya, tapi lagu itu tadi kalau Bapak Ibu perhatikan liriknya, sebetulnya banyak hal yang kurang lebih sama dengan apa yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah Yesus datang ke dunia bukan untuk menghilangkan penderitaan. Bukan. Penderitaan tetap ada, sampai sekarang pun tetap ada. Tetapi Yesus datang ke dunia, seperti tadi di dalam lagu, adalah untuk mengubah penderitaan itu. Nah, bagaimana Yesus mengubah? Dan apa yang Yesus lakukan? Dan siapa? Pada malam ini kita ambil satu contoh, bahwa orang tersebut mengalami penderitaan yang sama seperti Yesus, dan apa yang kita bisa pelajarin agar kita akhirnya juga bisa menanggapin terhadap penderitaan yang kita alamin ataupun saudara-saudari kita alami. Kita bisa baca di dalam surat Paulus kepada Roma, berarti kita tahu bahwa tokoh yang akan kita bicarakan nanti adalah Santo Paulus. Nah, dalam kitab, dalam surat kepada
Roma bab 8 ayat 16-17 dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, bab 7 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi ada syaratnya nih, janjinya itu menerima bersama dengan Kristus karena kita orang Kristen. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan dengan Dia. Jadi kalau kita baca di dalam Roma ini, kita adalah ahli waris dan kita ini akan menerima janji Allah dan kita akan menerima bersama dengan Kristus, maka kita juga harus sama-sama menderita bersamanya. Nah, mudah-mudahan udah mulai rada ada titik terang. Jadi kita penderitaan itu apabila kita jalanin dengan kekuatan badan kita sendiri, dengan kekuatan kita, kekuatan apalah, ego, kekuatan materi yang kita miliki, maka kita akan semakin dalam, katakanlah mengalami penderitaan tersebut. Tetapi jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka akan berbeda. Nah, yang tentu saja menjadi pertanyaan, apa maksudnya menderita bersama-sama dengan Dia? Walaupun kita tahu jika kita bersama-sama menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita dipermuliakan juga dengan Dia. Nah, mudah-mudahan ayat ini atau perikop ini bisa memberikan sedikit titik terang dari awal pembahasan tentang penderitaan ini. Nah, Santo Paulus dalam tulisan-tulisannya, dalam surat-suratnya, sebenarnya kita bisa menemukan makna penderitaan yang sangat kaya, yang sangat menginspirasi kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mentransformasi penderitaan itu. Bagaimana Tuhan itu mengubah penderitaan seperti yang di lagu yang di awal. Nah, bagaimana terjadinya? Sebetulnya Santo Yohanes Paulus II pernah di tahun 1984, which is 1 tahun setelah saya dibaptis menjadi Katolik. Saya dibaptis tahun 1983, jadi saya baptisnya baptis berdiri gitu ya. Menulis satu tulisan yang disebut Salvi Vici Doloris gitu. Rasul Paul mengatakan, apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II saat itu adalah Rasul Paulus membagikan penemuannya sendiri dan bersukacita di dalamnya. Di dalamnya itu apa? Di dalam penderitaannya. Karena semua orang yang dapat dibantu untuk memahami arti penyelamatan dari penderitaan. Bahasanya, bahasa kerennya namanya redemptive suffering. Jadi penderitaan supaya kita bisa selamat. Jadi kita mau Tuhan mengubah penderitaan kita agar kita bisa sama-sama diselamatkan. Jadi penderitaan itu justru bukan dijadikan polemik, tetapi tentu saja juga bukan dicari-cari. Oke, saya kalau begini seperti yang dijelaskan Pak Dik-Dik, mulai besok saya mau menderita aja deh, saya nggak makan, saya karena saya nggak seperti itu. Tetapi di sini adalah jika orang mengalami penderitaan, maka sebetulnya orang tersebut bisa atau Tuhan bisa mengubah penderitaan tersebut menjadi penderitaan yang menyelamatkan, atau sehingga bisa memiliki arti penderitaan tersebut itu berarti menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan. Jadi saat itu kita tahu cerita tentang Rasul Paulus, maka keadaan di dalam batin Santo Paulus adalah dia melihat dirinya sendiri melalui penderitaan yang dia alami. Jadi kalau kita mau belajar, oke, kita punya penderitaan masing-masing,
kita memiliki masalah yang ada di tempat masing-masing, tapi bagaimana kita melihat penderitaan yang kita alami. Kalau Rasul Paulus melihat dirinya sendiri melalui penderitaannya itu sebagai suatu partisipasi dalam keselamatan yang namanya tadi redemptive suffering itu. Terutama dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Nah, ini sebetulnya yang menunjukkan perbedaan antara penderitaan orang-orang Kristen, cara memandang penderitaan, dengan penderitaan orang-orang lain. Karena kita memiliki Kristus yang adalah Tuhan, mau turun ke dunia, bahkan mengalami percis apa yang kita alami oleh manusia, dikhianati, merasa ditinggalkan, katakanlah sakit, dipukulin, diludahi, dan lain sebagainya, melalui sengsara, wafat. Bahkan Yesus pun mengalami kematian, kalau di bahasa Inggris itu went into hell, jadi masuk ke dalam alam kematian, dan kemudian bangkit. Nah, berarti kita bisa melihat salib itu, penderitaan yang Yesus alami, adalah ketika kita mengalami penderitaan, maka kita pun ingin menjadikan penderitaan kita bagian daripada partisipasi dalam keselamatan yang Tuhan Yesus telah lakukan melalui sengsara, kematian, dan kebangkitannya. Berarti dari sini kita udah merasa bahwa ketika keadaan saya dalam keadaan yang menderita, penderitaan ini nggak semata-mata ini memang udah apa saya alamin dan saya harus berjuang dengan sendirinya, ya itu juga perlu. Tapi kita harus percaya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bagaimana karena salib Kristus kita bisa mempersembahkan penderitaan yang kita alami menjadi keselamatan persis seperti yang Yesus lakukan. Nah, bentuknya seperti apa dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan apa-apa saja agar kita sebagai manusia mampu melakukannya. Kita bisa mampu melakukan sama seperti Paulus melakukannya. Berarti kan kita ada satu, saya udah ngerti, tapi bagaimana caranya agar saya menjadikan penderitaan tersebut menjadi alat berpartisipasi dalam keselamatan, mencari keselamatan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Kita baca di dalam Filipi 8, 3 ayat 8-11 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Jadi udah artinya kan syaratnya udah tadi satu, saya dalam penderitaan, ya berarti saya nggak bisa mengandalkan diri saya sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan iman. Berarti dalam hal ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi langkah pertama adalah kalau kita menjadi orang Kristen, maka dan kita ingin diselamatkan bersama-sama dengan Kristus, bukan semata-mata bahwa sekarang Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, mulai besok saya hidupnya santai-santai aja, saya udah nggak usah ngapa-ngapain lagi karena Yesus telah menyelamatkan kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Santo Paulus,
Kalau kita ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, maka kita pun harus mau bersekutu dalam penderitaannya. Dan kita mau serupa dengan Yesus dalam kematiannya, supaya memperoleh kebangkitan. Jadi pola yang Yesus telah alamin, maka kita pun harus mengikutinya. Itu persis yang Yesus katakan. Kamu harus menyangkal diri, kamu harus memikul salib, dan kamu harus mengikuti aku jika kita ingin menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Apakah sulit? Jujur kita refleksikan, memang sulit. Tidak mudah jika kita memang mengandalkan diri kita sendiri. Makanya Yesus mengajak kepada para murid, datanglah kepadaku kalian semua yang berbeban berat. Panggilan itu kan sebenarnya suatu undangan yang seringkali manusia lebih mendengarkan undangan-undangan yang lain, undangan kedagingan, undangan yang memberikan kita kenikmatan sesaat, dan lain sebagainya. Tapi bukan undangan Yesus, karena kita sebelum itu udah khawatir bahwa kalau kita mengikuti Yesus, maka kita akan penuh dengan penderitaan. Padahal karena kita bersama dengan Yesus, justru Yesus telah mengubah penderitaan menjadi keselamatan. Jadi yang pertama syaratnya adalah menjadi seperti Kristus. Artinya ya kita orang Kristen, ya kita orang Katolik. Jadi kita bagaimana ingin mengubah penderitaan itu, jadilah seperti Kristus yang telah melewati itu. Melewati turun dari surga sama seperti manusia, mengalami sengsara, bahkan sama-sama dengan kita juga akan mati, dan kemudian juga Yesus bangkit. Jadi yang pertama adalah penderitaan adalah partisipasi dalam misteri Kristus. Jangan dijadikan penderitaan itu justru sesuatu yang kita tanyakan kembali kepada Tuhan. Mengapa Tuhan jadikan dunia ini, kalau Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Baik, dan kenapa nggak dihilangkan aja semua penyakit yang ada di dunia? Tetapi apa yang kita belajar dari Santo Paulus menjadikan penderitaan adalah partisipasi dalam misteri Kristus dan merupakan cara Paulus dapat menjadi seperti Kristus. Saya percaya ini juga menginspirasi kita untuk sama seperti Kristus. Yang kedua adalah penderitaan adalah caranya menjadi seperti Kristus dalam kematiannya, sehingga ia dapat memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya Tuhan, saya mau nanti ketika Engkau panggil aku mau Kau bangkitkan. Tentu saja ketika kebangkitan yang kita inginkan sama dengan kebangkitan Yesus, tentu saja kita juga harusnya mau sama seperti Kristus juga dalam penderitaannya dan juga dalam kematiannya. Jadi tidak bisa kita mau endingnya, tetapi proses ini saya tidak mau lalui. Pak Dik-Dik, saya mau lari maraton bisa 3 jam 30, tapi saya nggak latihan. Saya nggak mau bangun pagi lari 2-3 jam, tapi saya mau finish 3 jam 30. Tidak akan bisa. Even di dunia saja tidak mungkin itu terjadi. Apalagi kalau kita bercerita tentang kebangkitan. Jadi memang bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan? Yaitu melalui salib. Tak ada kemuliaan tanpa salib. Nah, berarti kan salib itu bukan, nanti ada disebutkan, menjadi lambang kehinaan, tetapi itu adalah lambang menuju kepada kemuliaan. Yang ketiga, Paulus mengatakan melalui penderitaannya, Paulus melihat dirinya berpartisipasi dalam sengsara Kristus. Ketika saya sakit, ketika Bapak Ibu sakit, ketika kita mengalami penderitaan, marilah kita persembahkan penderitaan itu bersama dengan Kristus. Saya sedang menikmati apa yang Yesus Kristus alami dalam sengsaranya. Nah, pada saat itu artinya kita tidak sendiri. Artinya kita menjadikan hidup kita benar-benar
ingin serupa seperti Kristus, dan itu yang persis sama yang dilakukan oleh Santo Paulus. Karena kita diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita pun harus berpartisipasi dalam sengsaranya untuk memperoleh keselamatan. Kita tidak bisa langsung jumping untuk mendapatkan keselamatan tanpa kita melalui atau berpartisipasi di dalam salibnya. Yang kedua, mungkin boleh dikatakan syaratnya, kita sebutkan di dalam Filipi 1 ayat 19 sampai dengan 21. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dari Paulus kita bisa belajar bahwa bagi Paulus untuk hidup itu adalah keuntungan, karena sementara ia menderita dalam hidup, ia sebenarnya sedang meniru Kristus sehingga dia bisa menjadi sama seperti Kristus. Dan lebih jauh dikatakan hidup itu adalah keuntungan. Karena pada saat kita hidup sebetulnya kita bisa belajar dari Paulus bahwa Paulus hidup dengan cara menyebarkan iman dan menjadi teladan bagi gereja atau komunitas Kristen. Dia berkata, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saat itu Paulus mau mati karena benar-benar sama Kristus atau hidup karena gereja. Tapi saat itu Paulus katakan, aku mau hidup karena kamu. Artinya ketika kita melakukan pelayanan, ketika Bapak Ibu katakanlah melakukan baksos atau apapun di mana kita memerlukan pengorbanan, maka saat itu sama seperti Paulus, kita jadikan hidup ini sebagai keuntungan, atau hidup ini adalah suatu kesempatan kita untuk bersaksi, kesempatan kita untuk memberi menjadi teladan, menjadi model, menjadi contoh bagi, katakanlah kalau Bapak Ibu di keluarga, ya bagi anak-anak. Kalau Bapak Ibu katakanlah menjadi ketua lingkungan, ya berarti bagi komunitas di lingkungan. Kalau Bapak Ibu di komunitas Legio Maria dan sebagainya, maka Bapak Ibu menjadi teladan bagi mereka. Agar supaya komunitas ini juga berkembang dan komunitas ini melihat suatu penderitaan, melihat suatu salib itu menjadi sesuatu bukan yang menakutkan, tapi justru sesuatu yang orang inginkan. Karena pada saat dia sedang menderita, dia tidak menderita sendirian. Juga, kata Paulus di satu sisi, mati adalah keuntungan. Kalau misalnya suatu saat Tuhan memanggil kita pun, adalah suatu keuntungan, karena kata Paulus, jika dia mati, dia akan ambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Karena apa? Karena dia telah ikut menderita bersama Kristus. Jadi apakah dia hidup dan menderita yang menuntun pada kebangkitan bagi dirinya sendiri dan orang lain, atau mati dan ambil bagian dalam kebangkitan itu sendiri, dia akan dipersatukan dengan Kristus dan menjadi teladan bagi semua orang. Jadi kita justru sekarang mestinya ketika kita melihat saudara-saudari kita yang sedang menderita apapun, ataupun kita sendiri pada saat itu sedang menderita, maka ya saat itu kita harus justru bersaksi atas penderitaan yang kita alami, atas apa yang kita peroleh, menjadi bagian kecil daripada yang pernah Yesus alami ketika Yesus katakanlah mengalami sengsara dan wafat semasa di dunia ini. Yang ketiga, menurut Paulus melihat penderitaan itu sebagai suatu proses ataupun sarana pengudusan. Orang sering cerita bahwa hidup ini dikatakan kan bahwa
Orang yang bisa bertemu dengan Allah adalah orang yang dalam keadaan kudus. Sehingga kita dalam perjalanan sekarang, yaitu perjalanan dari Mesir menuju Tanah Terjanji, hidup kita itu merupakan suatu proses pengudusan. Dari waktu ke waktu, hidup kita ketika kita berbuat salah, kita masuk ke kamar pengampunan dosa. Ketika kita ada bersalah kepada sesama, kita datangi sesamanya, kita mohon ampun kepada atau minta maaf kepada sesamanya. Ketika kita kita hidup berusaha dengan kekuatan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Dan yang sarana bagaimana orang itu bisa kudus adalah Santo Paulus katakan dengan meminimalkan kesombongan, atau bahasa lain dengan penuh kerendahan hati dan kepercayaan kepada Tuhan secara maksimal. Kita seringkali, aduh jadi orang kudus kayaknya nggak mungkin deh, karena nggak bisa, karena memang bukan kita yang menentukan, tetapi apa yang Tuhan ajarkan melalui sabda dan firman-Nya, dan kita jalankan walaupun dengan penuh kesulitan, karena saat itu kita harus menyangkal diri, saat itu kita juga harus memikul salib kita, maka kita percaya juga kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Itu persis apa yang dikatakan dalam suratnya dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10. Santo Paulus mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, di sini kan kita bisa belajar sekali lagi proses pengudusan atau pembentukan diri kita, belajar dari Santo Paulus terhadap apa yang kita alami. Jadi bukannya Tuhan hilangkanlah penderitaan ini, hilangkanlah duri dalam dagingku. Apapun itu, mungkin rasa sombong kita masing-masing, ataupun mulut kita seringkali mengatakan yang menyakiti sesama, ataupun pikiran kita yang terus-menerus selalu tidak pernah berpikiran bersih, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita tidak bisa memohon kepada Tuhan untuk menghilangkan, tetapi yang Tuhan katakan, kita harusnya merendahkan diri kita. Kita seharusnya merendahkan hati kita, dan kita mohon kasih karunia Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita atas segala kelemahan yang kita alami, atas segala penderitaan yang kita alami. Makanya disebutin, sebab jika aku lemah, maka aku kuat karena kasih karunia Tuhan. Nah, di sini sebetulnya yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi bukannya kita menantang Tuhan untuk menghilangkan, tetapi kita justru mohon kekuatan kepada Tuhan agar seperti benih dan ilalang. Nggak bisa ilalangnya, Tuhan bilang, saya mau copot ilalangnya. Jangan, biarkan dia tumbuh bersama. Tetapi kita mohon karunia kepada Tuhan agar seperti bacaan besok hari, bahwa agar kita diberikan hati yang baik, agar setiap firman Tuhan yang jatuh di dalam hati kita bisa bertumbuh. Bertumbuh dan menghasilkan buah bagi sesama. Nah, maka bukan duri daging lagi yang akan kita berikan kesaksian,
tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, maka di sini pun kembali lagi, seperti yang tadi saya katakan, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghilangkan penderitaan, tetapi mengubah penderitaan itu menjadi keselamatan. Kita harus melalui penderitaan itu. Saya lagi, bukan kita besok mencari menderita, Bapak Ibu pukulin badannya, bukan. Kembali lagi, bukan itu. Tetapi jika kita mengalami penderitaan dikarenakan sesuatu hal kejadian, maka jangan pernah khawatir. Kita tidak sendirian. Kita ada Yesus yang sudah mengalami itu melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka disebutkan kita dalam kelemahan kita mengalami kekuatan Kristus. Ya, jadi jangan kita justru karena lemah, makanya kita dianggap kita tidak lagi memiliki kekuatan. Justru dalam kelemahan kita lebih cenderung untuk kita bisa percaya kepada Kristus. Persis yang dikatakan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, mengatakan dalam kekecilan kamu bisa mendengar suara Tuhan. Karena ketika kita besar dan kita mempercayakan diri kepada diri kita sendiri, maka kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu Yesus katakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bagaimana kita bisa mendengar? Hanya melalui kerendahan hati. Hanya melalui menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kita ini seperti anak kecil sehingga kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa apa yang kita capai bukanlah hasil usaha sendiri, tetapi kasih karunia Kristus bekerja di dalam kita. Inilah bentuk iman dari seorang Kristen, bahwa bukan kita yang hebat. Kita tidak perlu berbangga terhadap diri kita sendiri, tetapi kasih karunia Kristus bekerja di dalam. Itulah menunjukkan kerendahan hati. Itulah menunjukkan dengan kelemahan kita menjadi kuat. Bukan karena diri kita lemah, jadi kita nggak bisa apa-apa, karena kita bisa mengandalkan Tuhan. Makanya seperti Santo Yohanes Pembaptis katakan, aku harus semakin kecil dan dia semakin besar. Lebih jauh lagi Santo Paulus mengatakan, dalam kelemahan dan penderitaan kitalah kita bisa tumbuh dalam kerendahan hati. Nah ini kan dalam sekali nih Bapak Ibu semuanya. Dan tidak dapat membanggakan diri atas pencapaian kita karena kita orang yang lemah. Artinya kan poinnya bukan besok, aduh aku mau jadi lemah. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tapi kuasa Allah, kita memberikan segala kehidupan kita kepada kasih karunia Allah, dan Allah akan memberikan kasih karunia kepada kita sehingga kita bisa mengubah penderitaan itu. Kita menderita untuk membuat kita bersandar. Bukan pada diri kita sendiri, I can do it. Tetapi pada Allah yang membangkitkan orang mati. Lihat, penderitaan ini bukan hanya urusan penderitaan tentang tadi hal-hal yang kesepian, tapi penderitaan di akhir. Orang mengatakan penderitaan itu ada dua macam. Sebenarnya yang lebih tepat Santo Yohanes Paulus dalam bukunya tadi, ada dua. Yang pertama penderitaan sementara di dunia, tetapi ada penderitaan yang selamanya, yaitu di alam baka nanti. Oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi, semua karena kasih karunia Kristus. Dan kita bisa melihat lagi dalam tulisan Santo Paulus ayat 2 di Korintus 12 bahwa penderitaan ini sekali lagi demi Kristus. Karena melalui kasih karunia Paulus dapat merasa puas, sukacita dalam penderitaan. Di sini kita bisa menerima suatu wawasan, suatu pengetahuan, suatu pengalaman tentang keefektifan daripada kasih karunia. Kasih karunia Allah membantu kita untuk berpartisipasi dalam tindakan penyelamatan penderitaan dan merasa kita sukacita karena walaupun kita dalam penderitaan. Kembali lagi, berarti ketika kita menderita, kita harus merendahkan hati. Ketika kita merendahkan hati, kita harus mengalami kasih dari Tuhan. Karena ketika kita mengalami kasih dari Tuhan, maka kita bisa
mengapresiasi atau menghargai penderitaan itu sebagai suatu bentuk partisipasi kita dalam penderitaan Kristus, dalam tindakan penyelamatan yang telah Yesus lakukan melalui wafat dan kebangkitannya. Kalau kita pergi ke gereja, saya sering cerita, terutama di gereja-gereja kuno seperti di katedral yang sudah lama ya, mungkin agak sedikit berbeda dengan dia, selalu ada kubah tinggi di atas, terus kemudian kita jauh dan di atas kubah kalau Bapak Ibu perhatikan atasnya itu suka ada gambar-gambar, ada gambar malaikat, ada gambar Allah Bapa di surga dan sebagainya. Dan kalau kita jalan pertama kali di depan kita ngelihat altar, maka di atas ada gambar itu. Dan ketika kita lihat, selain tabernakel, selalu ada salib. Jadi kita melihat bahwa jalan menuju ke atas, justru jalannya harus melalui salib. Kalau Yesus katakan, kalau Yesus yang pernah naik ke atas adalah, Yesus katakan kepada Nikodemus, adalah dia yang pernah turun ke bawah. Nah ini perlu kita refleksikan. Kalau kita ingin dibangkitkan bersama Kristus, maka kita harus turut menderita bersama dengan Kristus. Dan salib atau penderitaan atau salib itulah yang sebetulnya penghubung. Itulah kalau Bapak Ibu perhatikan di image suka ada bumi dan surga. Bagaimana yang bisa menyambungkan bumi dan surga adalah salib. Saliblah, berarti orang memang harus memanggul salib, harus melewatinya untuk mendapatkan kemuliaan. Inilah sebabnya mengapa Paulus dapat mengatakan dalam suratnya kepada orang Galatia bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, untuk kita semuanya. Kristus menyerahkan dirinya bagi kita dalam tindakan penyelamatan, sengsara, dan kematiannya. Santo Paulus justru melihat dirinya melakukan hal yang sama dalam berpartisipasi dalam sengsara dan kematian Kristus. Kristus hidup di dalam dia ketika dia disalibkan bersama Kristus. Yohanes Paulus II mengatakan bahwa Kristus juga secara khusus dipersatukan dengan manusia, yaitu Santo Paulus melalui salib. Justru disatukan juga dengan manusia, termasuk kita melalui salib. Hanya jika kita juga mau memikul salib itu. Jadi justru sekarang kita melihat penderitaan, kita melihat salib, justru mestinya bukan sesuatu yang kita pertanyakan kepada Allah. Makanya kita bisa melihat ada satu paradoks lah dari salib. Biasanya disalibkan itu berarti suatu kematian. Tetapi bagi Paulus justru itu berarti Kristus hidup di dalam dia. Jadi ketika kita melihat salib, salib ini orang-orang yang dulu para penjahat yang ini disalibkan sebagai bentuk dari pencomoohan gitu. Tapi justru karena Kristus, salib itu menjadi sesuatu yang menghidupkan. Dalam penderitaan ketika bersatu dengan Kristus, maka kematian sekarang berarti kehidupan. Inilah sebabnya mengapa dia berkata dalam 1 Korintus, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselimatkan penderitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi justru mestinya apabila kita menderita, ayo kita persembahkan bersama Tuhan. Jika kita mengalami kesepian, ayo kita persembahkan bersama Tuhan. Apabila kita mengalami kekecewaan, ayo kita persembahkan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saat itu segala penderitaan yang kita alami, apabila yang dialami juga oleh saudara-saudara kita, kita bisa memberikan kesaksian kepada mereka bahwa Yesus telah mengalaminya. Dan kita minta kepada sesama atau saudara-saudara itu juga agar mempersembahkan persembahan itu. Penderitaan yang dialaminya sebagai bahwa dia telah mengalami apa yang telah Yesus katakan. Sekitar 3 minggu lalu atau 2 minggu lalu saya dengan Romo Joseph ada mengunjungi salah satu rekan kita yang sakit gitu.
Kemudian Romo Joseph berdoa. Dalam doa Romo Joseph itu sampai saya juga meneteskan air mata. Romo Joseph hanya berdoa dan dia mengatakan, Tuhan, izinkan saya mengalami sedikit saja penderitaan Yesus. Diulang-ulang sama Romo Joseph. Maksudnya ternyata mengalami yang Yesus yang Yesus derita di dalam salib pun, bahkan seorang imam pun mendoakan agar ingin kita mencicipinya. Dan Romo Joseph lalu bercerita agar apa yang dialami oleh sahabat kita pun adalah bagian daripada pengalaman penderitaan Kristus. Agar dengan mengalami penderitaan yang kita persembahkan bersama Kristus, itu pula kita harapkan ketika mengalami kematian, kita pun akan dibangkitkan bersama Kristus. Itu buat saya termasuk rada baru gitu ya. Ternyata orang justru seorang imam berdoa dan meminta izin kepada Tuhan agar bisa mengalami, agar sahabat kita yang sakit itu diberikan kesempatan untuk mencicipi penderitaan yang Yesus alami. Kalau buat saya ini luar biasa doa ini. Doa ini benar-benar jadi segala kerapuhan kita, segala kelemahan kita, segala dosa-dosa kita, ya apabila kita lakukan seperti yang Santo Paulus katakan dengan kerendahan hati, dengan rasa sesal diri, maka kita akan bawa juga sebagai bagian daripada persembahan kepada Tuhan. Jadi ada satu ikatan yang sangat erat antara salib, lambang penderitaan Kristus, dan juga penderitaan orang-orang yang merupakan partisipasi dalam salib yang sama, atau bahasanya sedang memanggul salib. Jadi partisipasi dalam salib melalui penderitaan adalah cara untuk mendapatkan kasih karunia. Karena kita tidak akan pernah mampu melakukannya sendiri. Justru pada saat kelemahan itulah kita memohon kasih karunia itu kepada Allah. Suatu kuasa Allah untuk agar kita mau berpartisipasi juga dalam keselamatan. Oleh karena itu, mengapa Paulus mengatakan di tempat lain di Galatia, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan. Jadi kita bukan bermegah karena sesuatu yang kita dapat. Justru kita harus bermegah dalam salib Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ada beberapa orang mengatakan Santo Paulus memiliki stigmata seperti Tuhan Yesus. Tapi apapun itu, bahwa ternyata bagaimana Santo Paulus itu bereaksi, menanggapi penderitaan yang dialaminya sebagai rasul yang mewartakan kabar gembira kepada orang-orang bukan Yahudi yang dia alami penyiksaan dan lain sebagainya, itu dia bawa dan persembahkan semua kepada Kristus. Dan dia udah ajarkan kepada kita beberapa hal apa yang dilakukan oleh Santo Paulus yang bisa menginspirasi kita. Kita harus serupa dengan Kristus. Kita harus melakukannya dengan kerendahan hati. Kita juga agar kita bisa mendapatkan kasih karunia. Dan kita harus bawa dan persembahkan segala penderitaan itu. Maka Yesus Kristus akan mentransformasi penderitaan itu menjadi keselamatan. Lalu apabila kita muncul suatu pertanyaan, apa kaitannya penderitaan dengan katakanlah tema daripada BKSN yang kedua, Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Berarti ada di luar sana orang-orang yang mengalami ketidakadilan, mengalami penderitaan. Lalu bagaimana kita sebagai umat manusia mendapatkan kasih karunia Allah untuk bisa melawan ketidakadilan? Dalam Amos 5 ayat 14-17 dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup.
Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Jadi melanjutkan daripada pertemuan yang pertama. Kalau pertemuan pertama dikatakan carilah aku maka engkau hidup. Maka di pertemuan kedua carilah aku yaitu Tuhan itu seperti apa? Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Karena ketika kita mencari Tuhan yang benar dan bukan ilah-ilah yang lain, maka kita bisa melakukan yang baik. Dan ketika kita bisa melakukan yang baik, maka kita bisa melawan ketidakadilan atau kita bisa melakukan keadilan di pintu gerbang, di mana orang bisa melihat karena kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi. Walaupun mungkin dalam keadaan pada saat kita melakukan yang baik dan yang tidak yang jahat, ada suatu beban di dalam diri kita yang berat. Tetapi karena kita tahu yang kita lakukan itu sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka kita mau melakukannya. Kita mau melakukannya dengan seperti apa yang Tuhan ajarkan karena kasih karunia yang Tuhan telah berikan. Walaupun rasanya kita menjadi orang yang ditinggalkan orang-orang lain, karena kita melakukan yang baik, karena dianggap kita ini cari muka, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa ada sesama yang lain yang mendapatkan keadilan, maka kita harus terus berjuang untuk melakukannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita ternyata melakukan yang jahat? Maka dikatakan di sini akan ada ratapan. Dan kita tidak mau. Kita belajar dari tadi bahwa kenapa kita mau mempersembahkan penderitaan agar ketika kita mati, kita pun akan bangkit bersama Kristus. Kita mau menjadikan penderitaan kita itu sebagai sarana keselamatan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, sama seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan. Ada 3 santo-santa yang menceritakan banyak tentang suffering. Disebutkan seperti Santa Teresa dari Calcutta mengatakan bahwa segala kesakitan dan penderitaan yang telah masuk ke dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, segala kesakitan, segala kesedihan, penderitaan adalah cinta, adalah ciuman Yesus. Suatu tanda yang kita justru harus bisa dekat kepada Tuhan sehingga Tuhan bisa mencium kita. Nah, ini kan udah benar-benar, kalau tidak mungkin Santa Teresa bisa ngasih makan selama puluhan tahun. Segala yang dialami tidak mungkin suatu situasi yang enak, situasi yang tidur di kamar yang ber-AC dan nonton Netflix dan lain sebagainya, pasti sesuatu yang becek, yang apa, kalau nonton filmnya kan memerlukan suatu perjuangan. Tetapi perjuangan itu justru memberikan kekuatan sebagai tanda, kalau kata Santa Teresa dari Calcutta, adalah ciuman Yesus. Demikian juga Santa Faustina mengatakan, jika penderitaan jiwa itu diketahui, kalau misalnya jiwa kita menderita itu tahu bahwa kita dicintai oleh Tuhan, maka sebetulnya kita akan begitu sukacita. Jadi kalau misalnya kita menderita tuh karena Tuhan, itu sebetulnya kita akan sukacita. Karena suatu saat kita akan mengetahui nilai-nilai ataupun manfaat daripada penderitaan itu. Tetapi pada saat itu kita tidak bisa lagi menderita. Saat terbaik yang untuk menderita bagian kita itu adalah sekarang. Jadi ya nikmatin, justru harus menjadi bagian daripada sukacita, ya karena kita tidak sendiri, karena iman yang kita miliki, karena kita percaya
kepada Tuhan karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir, Santo Paulus Yohanes Paulus katakan setiap manusia ketika menderita bisa juga menjadi bagian daripada yang tadi, the sharer, gitu kan, daripada penderitaan yang menyelamatkan daripada Yesus Kristus. Apabila kita bawa penderitaan kita itu menjadi penderitaan yang telah Yesus alami melalui wafat, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Semoga inspirasi pada hari ini memberikan kepada kita suatu penghiburan, suatu semangat, suatu perubahan cara berpikir kita dalam kita melihat suatu penderitaan. Karena kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan tanpa salib. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.